Pak. Oke, jadi terima kasih kepada Mbak Dea yang kesempatan untuk berbagi ilmu Allah. Amin. Kalau saya memang basicnya dulu di manufaktur ya, keliling kemana-mana, terus kemudian juga saat ini sudah punya bisnis sendiri, bahkan juga sport seperti itu. Terus amanah untuk mengajar di mana-mana ya wis nganu lah, hitung-hitung bercerita aja ya. Nanti kalau ada apa-apa silahkan nanti kontak dengan saya, nggak apa-apa ya. Nanti boleh nomor HP saya di-share seperti itu. Oke, Mbak Dea, ini jam 1:30 ya, lebih 5. Jadi nanti paparan saya paling ya maksimal jam 2:30 lah maksimal. Oke. Nah, baik, siap Bapak. Nanti Mbak Dea yang jadi host ya. Nanti share screen-nya sama Mbak Dea aja. Oke. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, memang saya ini dari FTA Semarang. Saya ingin sedikit cerita aja, nggak 5 menit aja. FTA itu di Indonesia itu ada beberapa ya, di beberapa kota. Ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan. Terus kemudian yang terakhir ini adalah Semarang. Semarang ini baru sekitar setahun inilah ya, dibandingkan dengan kota-kota lain tersebut itu sudah berdiri 4 tahun yang lalu. Tetapi alhamdulillah kita ini yang dari Semarang itu silahkan konsultasi kalau ada apa-apa ke Semarang, itu konsultasinya juga gratis ya. Kita berada di Disperindak, nanti akan saya share nomor-nomor kontak yang bisa di kontak dengan jenengan semuanya. Terus kemudian dalam perjalanannya alhamdulillah di FTA Center ini fungsinya itu adalah sosialisasi, membina teman-teman pengusaha UKM dan sebagainya. Nah, paling tidak sebulan sekali itu kita bisa menciptakan teman-teman UKM itu untuk ekspor. Ya, kalau yang sudah ekspor, kita carikan pasar yang baru. Kalau belum ekspor, kita kawal. Mulai dari bikin legalnya, terus kemudian bikin account banknya, terus kemudian pembiayaannya, sampai ke matchkan dengan buyer. Kita juga ada business matching ya, kita beberapa kali sudah terlibat business matching dengan mana aja ya? Turki, Jepang, India, terus Saudi Arabia, Ethiopia juga pernah loh. Jadi nanti mohon silakan kalau ada apa-apa bisa dengan kontak dengan saya. Oke. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman bagaimana strategi bisnis pasar ekspor untuk pemula. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak bapak-bapak, ibu-ibu deh, teman-teman deh, ya, ntar tua-tua semua kalau bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, teman-teman semua di sini, tadi yang dikatakan sama Mbak Dea bahwa ekspor itu ribet, ekspor itu gini. Saya jawab tidak. Ya, jadi ekspor itu mudah, ya, ekspor itu gampang. Semuanya sudah ada yang ngatur, semuanya ada yang ada yang tinggal ngikuti aja deh, ya. Tetapi kadang-kadang kita itu timbul rasa malas kalau menghadapi masalah. Nah, ini jangan sampai kalau kita itu sudah terpentok dengan masalah, terus kemudian kita sudah berusaha, padahal berusahanya cuma paling 40%. Tapi teriak-teriak, wah susah ini gini. Oh enggak, effortnya baru 40% kok bilang susah ya kan. Nah, kalau effortnya 100%, nah itu baru kita boleh bicara itu susah ya kan. Effortnya baru 40% paling. Nah, fungsi kita nanti saya dengan Mbak Dea itu nanti bisa membimbing jenengan semuanya. Mudah-mudahan dari pemaparan ini jenengan punya motivasi yang kuat untuk berwirausaha, untuk ekspor, ya. Tetapi ya semuanya kita kembalikan kepada jenengan. Apakah kesempatan ini bisa diambil atau enggak? Oke, next. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, dalam prosesnya saat ini Indonesia itu dan seluruh negara di dunia itu mengalami permasalahan yang sama.
yaitu COVID-19. Dalam perjalanannya, memang semua merasakan ekonomi itu tumbuh tidak seperti yang direncanakan. Ya, negara-negara konsentrasi kepada kepada faktor kesehatan ini. Semua kegiatan ekonomi reduce, ya, pertumbuhan bahkan minus, ya, dijadwalkan kalau di Indonesia itu 5% gitu ya biasanya pertumbuhan ekonominya, tetapi tahun kemarin itu bisa minus sampai 2 sekian persen lah, hampir 3% minus ya. Nah, tetapi ada yang menarik datanya, ya. Justru pada tahun 2020 itu pertama kali seumur Indonesia berdiri, itu sebentar lagi 76 tahun nih, Indonesia surplus perdagangannya, surplus ekspor dibandingkan impor, lebih banyak ekspor, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan luar biasa angkanya. Itu angkanya adalah 21,74 miliar. Itu berapa puluh ribu triliun, Mbak. Coba dihitung aja deh, rate-nya berapa deh. Ya, loh ini sangat luar biasa. Pada saat kondisi lesu ya, lokal terutama, itu ekspor itu mencatatkan angka yang sangat luar biasa. Loh, berarti Indonesia diperhitungkan. Betul bahwa saat ini ada permasalahan dengan transportasi, ya. Karena kita itu terlalu banyak ekspor, terlalu banyak barang yang dikeluarkan dan sedikit impornya, itu otomatis kapal yang datang ke Indonesia, kontainer yang datang ke Indonesia itu sangat sedikit. Sedangkan Indonesia tidak punya kapal, tidak punya kontainer dan sebagainya. Akhirnya transportasi itu bisa naik sampai 3 kali lipat, bahkan lebih. Ya, biasanya kalau ke Eropa itu katakanlah 2.000 itu bisa sampai 8.000, 10.000 US ongkos angkutnya. Tetapi itu nggak masalah. Karena apa? Mereka membutuhkan barang kita dan harganya kita itu biasanya sampai FOB atau pelabuhan yang terdekat saja, ya. Nah, inilah peta peta kondisi ekspor Indonesia. Jadi, kalau Mbak di sini itu ikut pelatihan ini, itu berarti jenengan sudah tepat. Ya, sudah benar, arah bisnisnya sudah benar, ya, ekspor. Karena apa? Karena neracanya sangat luar biasa, surplus. Oke, next. Nah, kita bicara negara Indonesia. Ya, teman-teman di sini kita tahu bahwa Indonesia itu adalah nomor 4 yang terbesar di dunia. Ini data tahun 2019 itu 268, mungkin saat ini sudah 280 jutaan kali ya. Terus kemudian PDB-nya itu juga sudah lebih dari 1,1 triliun US dollar. Terus kemudian jaraknya dari Sabang Merauke itu panjang sekali. Ya. Pertumbuhan ekonominya juga 5%. Bahkan Amerika Serikat kemarin itu menyatakan bahwa Indonesia sekarang bukan tidak negara berkembang lagi. Bahkan sekarang kita itu sudah termasuk negara yang maju. Ini patut kita syukuri. Indonesia itu terletak di plus minus 15 derajat ekuator ya di situ ya. Kita mempunyai keberagaman produk yang sangat unik. Itu pulaunya aja lebih dari 16.000 pulau. Ya, etniknya belum, bahasanya juga banyak. Tetapi kita bisa menyatukan semuanya. Kemudian potensi ekspor kita sangat luar biasa. Sumber daya alamnya, minyak, ya, terus kemudian gas, kemudian nikel, kemudian ada tanaman, terus kemudian juga ada kayu dan sebagainya. Ini semuanya sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia. Ini sangat luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bahkan kecenderungannya itu ekspor Indonesia itu sangat luar biasa. Loh kok luar biasa gimana? Saat itu tuh negara-negara lain itu pesaing Indonesia itu takut dengan Indonesia. Ya, kebanyakan mereka itu memberikan syarat-syarat, memberikan peraturan-peraturan yang menyulitkan Indonesia untuk masuk ke negara mereka tersebut. Tetapi ya konsumen bicara lain, konsumen tetap membutuhkan produk-produk dari Indonesia. Ya, selain kualitasnya bagus, harganya bersaing, terus kemudian juga itu bisa memberikan penghidupan juga bagi mereka juga. Oke, next. Kenapa kita itu masuk ke ekspor? Mbak Dia mana Mbak Dia? Oke. Saya, Pak. Kenapa kalau kita
ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fungsinya kenapa kok kita itu kegiatan ekspor? Yang pertama jelas menjadi sumber devisa negara. Terus kemudian juga meningkatkan produksi nasional terkait bahan-bahan yang ada di negara kita, itu semuanya bisa dijual di luar negeri. Kemudian otomatis penyerapan tenaga kerja. Nah ini teman-teman di sini ini kebanyakan UKM atau apa Mbak? UMKM, Bapak. UKM, oke. UKM itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu menyumbang 60-70% GDP rakyat Indonesia. Ya, saya itu punya mazhab, saya itu punya pendirian bahwa Indonesia itu tidak bisa atau susah krisis dibandingkan dengan negara lain. Loh kenapa? Karena apa namanya basic ekonomi Indonesia itu diperkuat oleh UMKM kita. Jika seorang presiden, seorang menteri, pejabat, kita semuanya itu masih mau beli nasi goreng, beli pecel lele, beli es dawet ya, beli baju apalah kalau di pameran kayak gitu, itu berarti kita tuh sudah pro UKM. Di mana 60%, 70% itu perekonomian Indonesia itu disupport oleh mereka. Nah, kita harus apresiasi terhadap UMKM. UMKM ini saat ini masih sekitar di angka 14-15% untuk pasar ekspor. Jadi ekspor kita seluruh Indonesia itu disumbang oleh UMKM sebesar 14-15%. Nah, target dari Pak Jokowi itu kalau bisa itu di angka 25%. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saat ini pemerintah memberikan support yang luar biasa, memberikan kemudahan yang luar biasa. Ya. Memberikan kemudahan untuk mulai dari proses perizinan, terus kemudian tarif, terus kemudian insentif pajak dan sebagainya untuk eksportir seperti itu. Nah, ini yang harus dimanfaatkan ya. Nah, UKM ini sangat luar biasa ya. Kenapa saya kok ya Indonesia itu susah untuk krisis itu seperti itu. Sama-sama kita itu saat ini cari kerja itu susah. Betul apa enggak? Ya. Di sini itu susah, di luar negeri juga susah. Tetapi kalau cari makan, Indonesia itu lebih mudah dibandingkan negara lain. Loh kok bisa? Ya bisa. Kemis nih, malam Jumat nih. Datang aja tuh ke masjid, yasinannya, tahlilannya itu pasti ada makanan di situ. Ya enggak? Benar enggak Mbak Dea? Betul banget, Pak. Ini harusnya yang peserta ini juga dapat makanan ya, makanan di rumahnya masing-masing juga gitu ya. Nah, cari makan itu gampang kalau kita itu bertamu di tetangga atau bagaimana itu pasti mendapatkan suguhan yang luar biasa. Karena konsep Indonesia itu gotong royong, musyawarah, budayanya toleransinya sangat tinggi ya, mau berbagi, mau memberi. Nah, itu adalah konsep-konsep yang bagus. Nah, inilah yang membuat negara kita itu kuat ya. Terus kemudian juga menumbuhkan perekonomian nasional. Oh, jelas ini. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, betul. Kemudian juga untuk pembiayaan ekspor itu sendiri. Nah, ini adalah strategis ya kegiatan ekspor kita. Bagaimana kita itu mengatur supaya kegiatan ini menjadi kegiatan yang positif di masyarakat. Oh iya, perlu saya informasikan juga bahwa secara total tadi di slide sebelumnya itu bahwa Indonesia itu tahun 2020 surplus 21, sekian miliar US ya. Di Jawa Tengah sendiri, karena saya ini dari Semarang, itu surplusnya mencapai 1,1 miliar US. Kalau di Jogja, kemarin saya tanya sama kepala dinasnya, ya sekitar 400 lah gitu ya. Oke. Artinya apa? Semua daerah itu tumbuh. Ya. Next-nya tadi. Ya. Nah, ini kita bicara ekspor. Terus kemudian bagaimana kita itu supaya mempunyai ekspor. Next, Mbak. Oke. Apa? Profil produk. Belum kelihatan? Masih nge-lag, Pak. Bentar. Ya. Jadi begini.
Dalam situasi seperti ini, yaitu profil produk. Kita harus punya produk. Ya, dalam berkegiatan ekspor itu mau nggak mau kita harus mempunyai produk. Produknya apa saja? Itu yang pertama apa? Produk manufaktur. Bisa makanan, bisa minuman, monggo silahkan. Bisa dekorasi rumah tangga, silahkan. Orang bisa bikin garment atau fashion. Nah, tadi ini saya mendapatkan tamu untuk konsultasi. Dia apa namanya? Dia biasa bikin baju. Saya arahkan untuk bikin jilbab dan sebagainya ya, pengembangan usaha. Apakah punya apa namanya alas kaki? Monggo. Atau komoditas bahan baku seperti rempah-rempah seperti itu ya, karena Indonesia itu sangat luar biasa kalau rempah-rempah. Atau kita tidak punya produk, tapi kita adalah seorang trader atau jasa. Pak, boleh nggak kita itu sebagai eksportir tetapi kita sebagai trader? Silahkan. Ya, justru kita itu karena adanya konsep saling menghidupi ini itu juga berperan. Ya, kemudian beli hasil produksi kita itu juga jadi satu beberapa contoh. Next, contoh nah ini kalau kita bicara Jogja loh, ini gudang kreativitas itu ya ada di sini ya. Jogja sangat luar biasa ini kreatifnya. Kemarin tuh ada sempat viral ya, gimana produk tampah yang paling yang dijual di sini itu paling ya 20.000 atau 50.000, ternyata kalau dipasang di dinding ternyata sangat bagus dan harganya dijual sampai jutaan. Ya ini sama seperti dengan belakang saya ini, latar belakang saya ini yang garis-garis ini sama ini. Ini kalau saya kasih dengan dengan kerajinan ini ya kayaknya juga bagus juga ya. Nah, ini bagaimana kita itu melihat suatu suatu peluang. Ada kerajinan di di tempat kita. Ada pengrajin yang bagus. Coba kita perbaiki kualitasnya, terus kemudian kita jual ya macam-macam, mau melalui online apa melalui WA dan sebagainya. Ternyata ada yang beli. Nah, ini sudah bisa dimulai. Oke, next. Kemudian ini juga ada komoditi pertanian, ya. Next. Nah, ini pertanian. Oh, ini yang lagi ngehits ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu meneh. Teman-teman yang saya hormati, ini yang sekarang lagi ngehits. Ya, ini adalah daun talas. Daun talas ini ternyata sangat luar biasa potensinya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Ini daun talas ini kita ambil daunnya saja ya. Itu kita bisa kemudian kita keringkan, terus kemudian kita slice seperti itu bisa kita kirim ke Australia, bisa kita kirim ke Amerika, bahkan binaan kita itu mendapatkan buyer dari Turki, dari Dubai. Bingung dia. Lawang yang dia tuh ordernya tuh saya buka aja deh, PO-nya itu 70 ton per bulan. Dia cuman bisa support itu sekitar 7 ton per bulan. Cuman 10%. Ini sebenarnya happy problem. Di mana tumbuhan daun talas ini itu bisa dijadikan komoditi yang sangat luar biasa. Coba lihat lahan-lahan di sekitar kita. Ya. Hanya daun.
itu bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Nah, ini lagi sedang kita lakukan kemitraan juga. Jadi ada beberapa teman kita ini kemarin saya dihubungi sama pelaku wisata. Saya nggak bikin open ya. Pelaku wisata itu sudah bingung. Wisata tutup terus. Sampai kapan tutup terus? Nggak ngerti. Pandemi ini juga nggak rampung-rampung. Disuntik, ada aja varian baru. Ya kan? Nggak sembuh-sembuh tuh kayaknya kayak gini ya. Kita sampai akhir tahun nggak tahu. Tetapi ada beberapa pelaku usaha itu berkonsultasi dengan kita. Ya, akhirnya itu pelaku usaha tersebut itu kita kasih beberapa jalan keluar. Salah satunya ini karena di lingkungan dia itu cocok kalau ditanami daun-daun seperti ini. Ini adalah pola kemitraan di mana kita itu ada kepastian harga, ada kepastian waktu juga, terus kemudian kepastian jangka waktu perjanjian, kemudian harganya juga masuk akal, terus kemudian dihitung dengan bank kemarin juga masuk, ya, terus kemudian bisa pola kemitraan itu bisa bisa melibatkan beberapa orang, ya, banyak sekali orang yang bisa terlibat di situ. Nah, ini sangat luar biasa. Kita bisa memanfaatkan lahan tidur, lahan yang tidak produktif, atau di lahan produktif, atau itu menjadi tanaman selang. Itu masih bisa seperti itu. Nanti kalau ada yang tertarik, monggo silahkan kontak dengan saya. Nanti insya Allah nanti kita akan follow up. Karena ini sudah bicara teknis banget, ya. Karena saya tidak ingin bla 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 itu enggak. Ini Bapak langsung, Bapak punya lahan berapa, investasinya sudah kita hitung berapa. Dari daun talas saja. Bahkan ada eksportir kita itu daun kelor, ada. Dijadikan teh atau dijadikan herbal, itu dikirim ke Maluku. Sangat luar biasa juga. Bahkan kemarin di Klaten itu ada daun ketepeng. Kirim ke Jerman, loh, Jermannya gelem daun ketepeng. Ya, apalagi ini. Saya bingung, daun-daunan sekarang sangat luar biasa. Dibutuhkan oleh masyarakat luar. Saya juga bingung, daun talas itu kan ular ora doyan kok ya. Ular ora doyan, tapi bisa diekspor. Nah, ini sangat luar biasa. Oke, next. Kemudian ini ada ini produk kelapa, ya. Kelapa itu semuanya bisa dieksploitasi. Bisa jadi gula semut, bisa jadi karkol, ya, arang itu kayak gitu. Kemudian ada desiccated coconut, parutan kelopo. Ya, kalau di pasar-pasar parutan kelopo ya payu ternyata. Terutama di negara-negara Eropa, di Turki dan sebagainya. Mereka itu ternyata itu mau menggantikan keju dengan parutan kelapa ini. Ya, nah ini sangat luar biasa. Belum lagi ijunya. Ijunya itu bisa jadi sapu, bisa diekspor ke Korea juga. Nah, ini kita coba untuk mengekspor satu kan ya. Next. Terus ini ada ini rempah-rempah. Indonesia itu sangat luar biasa. Ini ada cengkeh. Kemudian ini ada buah pinang. Kemudian ini ada kapas. Kemudian ini ada kopi. Loh, sangat luar biasa. Ini bahkan ini ada satu yang menarik ini. Pak, di Jawa Tengah, di DIY itu kan tidak ada buah pinang ya? Sedikit ya? Betul. Ini kita ambil dari beberapa daerah di Nusantara. Kemudian ditarik ke daerah di Jawa Tengah ini untuk add value, untuk dikeringkan, untuk dipisahkan, kemudian diekspor lagi ke negara terutama di India. Kita tahu bahwa rempah-rempah kita itu sangat luar biasa. Lada, pala, kapulaga, cengkeh dan sebagainya itu bisa diekspor semuanya. Bahkan kemarin itu ada teman trader dari sini ambil cengkeh itu dari Ambon. Dia lempar ke Dubai. Loh, sangat luar biasa. Apalagi ini kopi ini ya. Siapa yang nggak tahu kopi Indonesia? Sangat luar biasa. Ya.
Ini kopi ini juga diekspor. Mau dia berupa green bean atau kopi bubuk, itu semuanya bisa diekspor. Ya, terus kemudian ini kapas. Ini sangat luar biasa. Ini saya ingin sedikit cerita tentang kapas. Ya, kapas ini ada anak muda, Mbak, 2 orang. Wah, baru lulus kuliah, naik motor jauh dari Pati. Tok kayak gitu. Datang ke FTA, Pak, saya mau belajar ekspor nih. Oke, saya tanya, kamu pengen apa? Di desamu ada apa? Oh, ternyata di desanya ada kapas. Kemudian kapas ini, oke, kapas. Kita mulai kawal dia, mulai pembuatan CV sampai ke bahkan ya kita kawal semuanya, bahkan sampai dari buyer itu transfer ke rekening dia, itu juga kita kawal. Dan alhamdulillah saat ini sudah repeat order, itu kalau nggak salah sudah 15 kontainer. Padahal dia itu baru mulai bisnis itu sejak Oktober tahun yang lalu. Oktober lalu, terus Desember itu, bener ya Desember ya? Desember mulai ekspor perdana ya? Desember itu ekspor perdana, Mbak. Sampai sekarang 15. Nah, yang terjadi saat ini, dia kekurangan bahan. Nah, kemudian ini fungsi FTA juga, mencarikan bahan kapas ini. Saya cari di perhutani, ya kan? Di mana nih kepala BUMD di Jawa Tengah atau di Jogja, saya tanya, kamu punya lahan nggak? Kamu punya tanaman kapas nggak? Ternyata ada yang punya, Mbak. Nah, kemarin itu saya kontak sama kepalanya itu, Mbok, kamu coba itu support aja karena di sana ternyata tanaman kapas itu hasilnya nggak ada, nggak diambil. Kalau panen ya sudah dibiarin aja, loh eman-eman toh, nggak ada nilai ekonomisnya. Akhirnya saya temukan mereka berdua. Nah, kemarin itu alhamdulillah yang dari kepala BUMD itu sudah bisa kirim 1 truk gede sekitar 7 tonan, itu hampir 1 kontainer itu ke eksportir ini. Berarti kita apa? Kita support eksportir, nggak apa-apa, kita belajar dulu. Nanti kalau sudah belajarnya bagus, bisa dan sebagainya, itu nanti kita bisa ekspor mandiri seperti itu, ya. Oke, next. Ini, nah, kalau ini produk saya. Ini Monicross ini. Nah, ini Monicross. Ini juga andalan ya, Pak. Ya kalau promosi ya produk DB ya promosi toh ya. Nah, ini menarik ya. Ini sudah kita ekspor kemarin perdana Juni kemarin ke Vietnam. Terus kemudian ini ada juga permintaan dari Dubai seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya. Terus kemudian ini produk makanan ini. Ini yang luar biasa. Ini produk makanan ini, Mbak. Itu biasanya ini perusahaan sudah berkembang ya, sudah bagus ya. Ini produk ini sudah diekspor ke Amerika. Ini kualitas Amerika, Mbak. Terus kemudian kita punya teman-teman trader dari Jakarta, dari luar negeri, kita kumpulkan, ini ada yang minta tolong ini mau ekspornya tambah lagi, gimana, nggak cuma di Amerika. Ternyata dari Kamboja itu tertarik. Dan kemarin itu alhamdulillah itu ekspor perdana ke Kamboja itu dihadiri oleh wakil menteri. Sangat luar biasa. Loh, ternyata dengan kualitas yang sama dikirim ke Amerika, itu ke Kamboja itu juga harganya masuk. Sangat luar biasa. Padahal biasanya tahu sendiri, di Kamboja itu kan harganya kan banting-bantingan. Ya kan? Kualitasnya mungkin ya acak-adut nggak jelas kayak gitu ya. Tetapi ternyata Indonesia bisa ekspor ke Kamboja dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang kompetitif. Nah, ini. Jadi Indonesia itu ternyata itu sangat luar biasa, bisa dikirim kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke materi, ya, karena waktunya cuma setengah jam lagi maksimal. Oke, bagaimana kita itu ekspor preparation, persiapannya ekspor dulu bagaimana? Yang pertama adalah riset pasar, yang kedua bagaimana legalitas badan usaha dan izin ekspor kita kerjakan, lalu bagaimana kualitas produk kita sendiri dan manufaktur,
kemudian kita ada kegiatan marketing atau promosi produk, lalu yang terakhir adalah negosiasi. Oke, akan saya terangkan satu persatu. Oke, yang pertama adalah riset pasar. Nah, di sini saya riset pasar itu saya ingin mengetahui dahulu bagaimana motivasi diri dari teman-teman semuanya untuk mengawali usaha, untuk mengawali ekspor ini. Ya, sebesar apa? Kalau yang namanya kita sudah memilih untuk berusaha, untuk menjadi wira swasta, ya kita harus prihatin, harus berani sabar, ya, harus paham lika-likunya semuanya, nah, harus berani maju, berani ambil resiko dan sebagainya seperti itu. Ya, riset pasar ini kita bisa mencari data tentang tren produk yang ada di negara tujuan ekspor tersebut. Apa misalnya? Ya, nanti kita bisa bantu lewat ITPC perdagangan di seluruh dunia. Itu kita punya alamatnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen data, pengen punya kontak di situ, nanti kita bisa berikan. Ya, yang lagi tren di sana itu apa? Terus kemudian kita cari data kompetitor yang akan kita buat. Produk yang kita buat apa, kita cari kompetitornya ada. Ada apa enggak? Bagus apa enggak? Kualitasnya bagaimana? Kalau bisa kita beli produk kompetitor itu. Kita bedah. Ya, dari desainnya, dari produknya, dari kemasannya, harganya, kita cek apa kelebihannya, apa kelemahannya dari produk kompetitor tersebut. Ya, ini perlu pemahaman. Kemudian berdiskusi dengan tim bagaimana menentukan arah produk. Biasanya orang itu akan bicara ya wes lah, ikuti aja, ikuti dari kompetitor. Ya, istilahnya ATM. Amati, tiru, terus apa? Mati, tiru, Apa? Modifikasi. Enggak ya Pak, modifikasi. Pak. Modifikasi. Wah, pintar. Amati, tiru, modifikasi. Tetapi harus ada plusnya. Jadi saya ingin berpikir ada ATM plus. Amati, tiru, modifikasi plus. Plusnya itu apa? Plusnya kreativitas kita. Plusnya harganya bisa bersaing. Lebih murah lagi. Rasanya lebih enak. Desainnya lebih bagus. Harapannya luwih halus. Nah, ini adalah plusnya seperti itu. Dan disamping dengan pelayanan kita terhadap negosiasi, ya. Terus kemudian dari produk itu yang akan kita buat, itu kita buat sedetail mungkin. Nah, ini kedalaman kita dalam berpikir, kedalaman kita dalam menghadapi suatu masalah, melihat produk, ini akan diuji di sini. Ya, jangan sampai kita itu sudah bikin di tengah-tengah ada modifikasi lagi. SOP yang kita buat ditambahkan lagi loh, nanti melenceng jauh seperti itu. Nanti akan ada penambahan biaya. Nanti akan ada penambahan gini. Nah, nanti malah ribut dan seperti itu ya. Jadi mending ribut di awal daripada ribut di belakang. Jadi dari awal jenengan punya tim, harus punya tim. Supaya apa? Supaya bisa banyak berdiskusi, banyak mendengar, banyak mengeluarkan pendapat. Nanti bermusyawarah untuk menghasilkan suatu produk yang bagus. Oke, next. Kemudian yang kedua, bagaimana legalitas badan usaha dan izin ekspor. Ya, Bapak-bapak, teman-teman yang saya hormati, sekarang itu kalau bikin usaha OSS kayak gitu, itu mudah banget. Kita dilayani. Kalau di Jogja berapa lama OSS? Mbak, tahu nggak? One day service ya Pak? Ya, one day service. Kalau di Semarang nggak nyampe setengah jam. Wow. Ya, ditungguin aja di sebelahnya, langsung dicetak. Iya, nggak ada. Paling-paling pengalaman saya sih nggak ada 15 menit. Ya, Pak. Ya, sambil ngisi sendiri dan sebagainya. Kemudian, Pak, kita ada apa namanya NIB, ya kan? Kita coba mulai dari legalnya, monggo, mau UD, mau apa. Tapi saya sarankan minimal CV. Ya, CV. Jangan PT lah. Kalau PT terlalu tinggi, nanti jenengan ribet masalah pajak dan sebagainya, kesandung-sandung. Ya, mending CV aja. Dan saat ini biayanya sangat murah. Mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta mungkin ya. Kalau kita itu ke notaris untuk membuat suatu legalitas badan usaha. Dan yang terpenting adalah di sini adalah jenengan harus paham namanya KLB. Apa itu? Kelompok berusahanya harus jelas. Jangan sampai kita KLB-nya itu saat ini 2, tetapi next-nya mau ditambah lagi.
berarti harus merubah notaris lagi, tambah biaya lagi. Jangan. KLBN-nya tuh banyak sekalian, karena bayarnya sama aja. Tetapi ini bisa melihat visi misi perusahaan jenengan ke depannya. 10 tahun ke depan mau bagaimana? Saat ini pengolahan ditambah dengan perdagangan besar. Terus oh iya KBLI, ini ada yang ini nih, sorry. Balik-balik, maaf ya. Nah, ini juga apa namanya ini juga harus paham bahwa nanti kalau kita mempunyai suatu usaha yang dipikirkan bagaimana gudangnya, bagaimana mini plan-nya dan sebagainya seperti itu ya. Terus kemudian juga ada izin edar. Nah, ini izin edar. Izin edar itu ya minimal PIRT dulu lah ya, atau nanti kalau kita bisa naik kelas langsung ke BPOM seperti itu. Atau di SVLK kayu atau halal di makanan minuman. Ini adalah hal-hal yang krusial yang harus dipenuhi oleh teman-teman semuanya. Terus kemudian jenengan bisa masuk ke inatrade.kemendak.go.id untuk mendaftarkan apa namanya usaha jenengan untuk mendapatkan izin ekspor di situ. Kemudian juga ada ESKA ya, surat keterangan asal atau COO, itu nanti kita bisa daftarkan di dinas-dinas setempat. Nah, Bapak-bapak, teman-teman yang ada di sini itu silahkan nanti kita bisa berdiskusi tentang masalah legal ini. Kalau di tempat kami di FTI Semarang, kalau ada yang kesulitan itu biasanya langsung datang ke sini. Kita bantu sampai tuntas, sampai selesai dan tidak bayar, alias gratis. Di depan laptop kita langsung online, langsung selesai pada hari itu juga ya, one day service. Nah, ini juga salah satu dari kelebihan kita untuk melayani teman-teman semuanya. Nah, jangan sampai jenengan itu punya usaha tetapi tidak mempunyai payung hukum. Jangan sampai. Ya. Kita harus siapkan dulu payung hukumnya. Nah, ini legalitas semuanya ini yang harus jenengan penuhi. Pak, butuh investasi. Ya, ini investasi. Tetapi kalau sudah mempunyai legal kayak gini, hidupnya tenang. Dan jangan lupa ada NPWP-nya, harus bayar pajak, tertib dan sebagainya seperti itu. Ya, next. Nah, ini setelah legalitas beres, resort legalitas beres, kita harus punya produk. Ya, produknya itu bagaimana? Produknya itu harus berkualitas dan konsisten. Kadang-kadang saya menghadapi keluhan dari eksportir juga. Keluhan dari buyer. Pengiriman pertama bagus, kedua bagus, ketiga, 4 bagus. Setelah itu kelima agak goyang-goyang nih. Kiriman selanjutnya goyang-goyangnya tambah gede lagi nih. Kualitasnya jadi jauh seperti itu. Nah, ini jangan. Apalagi saat ini identik ya, nyuwun sewu ya, UMKM itu ya. Kalau yang namanya konsisten, aduh, pusing. Ya, entah itu nggak punya alat untuk mengukur, entah itu bagaimana, waduh. Dan ini kalau ini salah satu penyebab UKM kita itu nggak maju-maju karena apa? Gampang ke standar. Gampang, paling-paling itu diterima, padahal enggak. Padahal bisa-bisa jadi komplain yang besar. Ya, bahkan bisa mendapatkan penalti dari buyer betul. Jangan sampai seperti itu, ya. Nah, kelemahan itu harus dijawab. Nah, ini pakai rumah BUMN ini dari BRI, monggo silahkan. Nanti kalau misalnya ada dana CSR untuk membelikan alat, ya, misalnya alat kadar air, ada pengukuran dan sebagainya, monggo silahkan. Yang bisa mengukur kualitas itu agar konsisten. Mulai dari bahan baku, kemudian proses produksi, kemudian packaging, itu juga dikontrol dengan ketat. Teman-teman yang saya hormati, biasanya kontrol itu ada di owner. Di UMKM itu yang ya owner itu ya yang bikin, ya yang ngontrol, ya yang beli bahan-bahannya, menentukan harga sendiri dan sebagainya. Jangan. Kita perlu ada seorang yang independen terhadap pengontrolan itu. Jadi kalau sudah yang orang independen itu mengatakan tidak bisa dilanjutkan, ya jangan dilanjutkan. Nanti kadang-kadang kalau sebagai owner itu turut campur, aduh eman-eman iki nanti bahannya nanti rejectnya banyak, kayak gini jangan. Makanya kita perlu ya pemahaman kayak SOP dan sebagainya harus benar-benar paham. Karyawan juga harus
dikasih training supaya mereka ngerti bagaimana proses produksi itu, ya kan? Jangan sampai deviasinya terlalu tinggi. Kemudian manufaktur produktif dan efisien. Nah, ini bisa dilakukan dengan tenaga-tenaga yang sudah terampil. Kalau dalam apa namanya kerajinan itu ya pasti sudah terampil. Tapi kalau sudah berhubungan dengan mesin, nah ini hati-hati, ya. Karena apa, itu membutuhkan biaya juga, investasi, ya. Dan itu juga customize, artinya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita itu membeli mesin, tetapi ternyata setelah kita beli itu tidak pas, butuh modifikasi lagi. Nah, ini menimbulkan banyak biaya seperti itu. Terus kemudian pada saat di manufaktur itu juga kita harus paham kapasitas kontainernya itu berapa meter kubik. Ya, yang 20 feet berapa, yang 40 feet berapa, itu juga harus paham. Terus kemudian kita selesaikan dengan desain packaging kita. Satu kontainer isi berapa, itu juga harus paham. Terus kemudian pemilihan transportasi yang tepat. Transportasi apa? Dari gudang ke tempat apa pelabuhan atau nanti langsung pengapalan langsung ke negara tujuan, monggo silahkan, ya. Terus kemudian tertib administrasi. Ini sangat penting ini. Jangan sampai data-data yang dibutuhkan itu tercecer. Jangan sampai kita apa namanya kita salah atau terselip. Saya punya pengalaman Bapak-bapak, Ibu, teman-teman ya. Jadi tiba-tiba malam-malam itu dikontak sama eksportir. Pak, ternyata health sertifikatnya salah. Malam-malam jam 10 itu. Mate ini. Ini harus segera diberesin, Pak. Karena apa? Kalau lewat dari jam 12 Pak siang besok, itu barangnya mau dimusnahkan. Loh. Gimana coba? Akhirnya ya saya padahal tim kita juga bareng-bareng baru dari luar kota jam 10. Terus kemudian besok paginya jam 8 kita bareng-bareng ngurus ke dinas terkait. Alhamdulillah jam 10 sudah selesai. Ya, nah segitunya ancamannya kalau kita nggak tertib itu kita diberi waktu yang tidak banyak untuk menyelesaikannya. Kalau enggak barang kita hangus, ya dimusnahkan. Jangan sampai itu terjadi. Oke, next. Itu tadi yang apa? Yang ketiga, yang keempat ini adalah promosi atau marketing, ya. Nah, teman-teman yang saya hormati, kita harus membuat semacam produk profile, katalog. Ya, katalog itu ada istilahnya di situ ada company profile, ada data spesifik produk, ya. Terus kemudian ini ada videonya, video profile, daftar harga dan sebagainya. Nah, ini adalah ranah kreativitas anak-anak muda. Nah, ini saya mendorong ini Rumah BUMN untuk berkreatif. Bagaimana dalam satu lembar itu bisa menyangkut katalog ya, company profile, data spesifik, daftar harga dan sebagainya. Kita buat video yang menarik, konten yang menarik. Video itu kita buat antara 30 sampai 90 detik. Tim kreatifnya ada toh Mbak di Rumah BUMN? Ada Pak. Nah, ada itu teman-teman bisa DKV. diskusi di sana. Itu katanya sih di sana tempatnya nyaman, bagus, eye catching. Saya juga belum pernah ke sana, ya kan? Nanti saya kapan-kapan ke sana. Ya. Ayo Nah, Pak, silahkan. ini ada kolaborasi. Teman-teman di sini kadang-kadang ini nyuwun sewu ya, UMKM itu ya. Kadang-kadang itu desainnya tuh asal-asalan. Saya pernah kalau bicara itu di tempat-tempat seminar itu kalau saya melihat ada pelaku UKM itu orangnya cantik, menarik. Dari mulai jilbabnya, dari mulai bajunya matching. Tasnya juga elegan, matching. Sepatunya juga bagus. Terima kasih ya Pak. Gelangnya juga oke. Ya, jamnya juga wah, bling-bling. Tetapi begitu saya tanya, Bu, mana produknya? Cuman gini doang. Asal-asalan. Nggak jelas. Ini tidak, saya tanya sama ibu tersebut, Bu, apakah ini cermin dari ibu itu sendiri?
Lah wong-wong iki ayu, menarik dan sebagainya, giliran diterjemahkan dalam produknya itu asal-asalan. Jangan sampai ya. Kadang-kadang kita yang nyuwun sewu, yang sudah sepuh dan sebagainya, wis enggak paham lah dunia anak muda, kreativitas bagaimana. Pemilihan warna, pemilihan desain, pemilihan waktu dan sebagainya seperti itu. Wah, itu serahkan anak muda aja. Saat ini ada desainer ya, mulai dari SMK sudah diajarkan ya. Mahasiswa-mahasiswa yang magang dan sebagainya itu juga bisa dieksplor. Untuk apa? Untuk berkombinasi. Enggak apa-apa, kita butuh waktu yang lama untuk mendesain tersebut, tapi kita puas. Wong sama aja kita membayar ke apa namanya ke supplier packaging itu katakanlah 5 juta gitu ya untuk jadi packaging, sama aja 5 juta warna A, B, C itu juga warna sama aja kok. Tetapi biaya yang kita keluarkan itu cermin kita, desainnya tercermin kita. Nah, ini sangat penting. Tolong ini nanti kalau di teman-teman yang di UMKM itu seperti itu, jangan tanggung-tanggung dalam membuat desain, terutama packaging. Karena apa? Itu mencerminkan dari diri kita sendiri. Kemudian ada pameran dalam dan luar negeri, ya. Kita juga memberikan apa namanya daftar-daftar pameran dari dalam dan luar negeri itu ada biasanya di ITPC negara-negara apa namanya di seluruh dunia itu ada pameran dagang seperti itu. Monggo silakan memanfaatkan kesempatan itu. Biasanya itu ada bantuan dari pemerintah ya untuk apa namanya untuk pergi ke luar negeri juga seperti itu. Terus kemudian nah ini digital marketing. Ini yang namanya marketplace ya, media sosial itu sangat luar biasa. Kita viralkan. Dan perlu Bapak Ibu, teman-teman itu kita pikirkan bersama bahwa saat ini itu bisnis itu kebanyakan itu bisnis hit and run. Kalau dalam makanan, kalau hit tahu ya hit and run. Begitu masuk, pukul lari. Ya, kalau dalam makanan itu contohnya seperti ini. Tahu yang namanya bisnis es kepal Milo? Tahu, Pak. Nah, itu sekarang ada nggak? Sudah nggak ada, udah ganti lain-lain. Berapa lama? Nggak ada, 1 semester ada nggak, Pak ya? Berapa lama mereka bisa bertahan? Ya. Setahun, maaf. Nah, kalau pengen apa jarak jauh, jangka waktu yang panjang, itu bisnisnya ya bikin sego goreng, mie Jawa, itu jarak jauh lah ya. Tetapi kalau yang namanya apa namanya es kepal Milo, takoyaki dan sebagainya itu hanya musiman. Tetapi itu juga bisa mendapat apa apresiasi dari kita karena itu kreativitas walaupun apa namanya walaupun sebentar tapi itu bisa kita masih bisa mendapatkan profit. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengukur usaha kita untuk jangka panjang. Nanti setelah jangka panjangnya bisnis itu berjalan dengan baik, stabil, baru kita bermain di yang hit and run tersebut. Nggak apa-apa, itu sebagai tambahan penghasilan kita, tambahan kreativitas kita, seperti itu. Nah, jadi kalau kita memanfaatkan kayak medsos, marketplace, dan sebagainya, ini saat ini sangat luar biasa. Produk kita bisa dikenal. PR-nya adalah bagaimana kalau kita ketik di Google, itu yang muncul adalah produk kita. Yang muncul adalah perusahaan kita. Ini. Kita perlu bikin web, perlu. Silakan. Ya, webnya seperti itu. Nanti rumah BUMN monggo silakan. Ada pelatihannya seperti itu. Saya sendiri kalau digital marketing itu kurang begitu paham. Tetapi saya melihat bahwa trennya itu sekarang lebih mudah orang itu melihat dari HP. Ya, seperti itu. Dan apa namanya dari sini nanti kita bisa lihat seberapa banyak orang melihat produk kita, sesering apa, bagaimana repeat ordernya, bagaimana ordernya dan sebagainya, menarik atau enggak. Nah ini orang-orang IT yang bisa bicara seperti itu ya. Oke, nextnya, ini adalah salah satu contoh apa namanya pameran-pameran ya. Ini kalau ini saya pilihkan ini di Trade Expo. Trade Expo itu pameran ekspor di Indonesia setiap bulan Oktober biasanya. Tapi selama pandemi ini off, tapi diganti dengan online seperti itu ya. Nah, ini penting banget. Monggo silahkan teman-teman itu nanti kalau Trade Expo ini ada di Indonesia, nanti rame-rame ke Jakarta ya, melihat di biasanya di SBSD ya, Tangerang ya. Itu hall-nya tuh gede banget.
nanti kita bisa melihat, kita bisa mengukur di mana kita saat ini, ya, dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Oke, next. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita itu bernegosiasi. Kita harus menguasai bahasa asing, menggunakan teknologi, entah itu dengan video call, entah itu dengan email atau WA dan sebagainya, ya, difoto dengan baik, itu ada terjadi ruang negosiasi. Terus kemudian kita punya karakter yang tenang, santun, mengendalikan diri, nggak usah emosi kalau berhadapan dengan buyer. Buyer bisa atau sudah biasalah kita kalau menghadapi buyer itu, kalau kita tawarkan 100, mereka nawarnya 40. Separuh lebih. Ya. Ini yang pinter buyernya apa ya kitanya ya kayak gitu ya. Apa kita salah dalam memberikan memberikan tawaran harga atau bagaimana? Biasa. Supaya apa? Supaya itu terjadi ruang negosiasi, ya. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu itu ya kalau nggak dimasukkan hati ya bablas tuh, sakit hatinya luar biasa itu kalau sudah menyangkut negosiasi harga ya. Terus kemudian kita harus tahu kelemahan kita, kekuatan kita, potensi kita bagaimana, ya. Kemudian perusahaan juga harus dicitrakan dengan baik. Ya, tadi ada company profile produk dan sebagainya, itu harus difoto dengan baik. Ya, dengan pemilihan warna yang bagus, mau yang elegan, mau yang norak, mau apa, monggo silahkan. Ya, terus kemudian juga menguasai informasi produk, ya, dari mulai proses produksi dan marketing. Karena apa? Karena nantinya misalnya nih, wah saya tawarkan ini 100 gram ini. Wah, 100 gram. Di sana mungkin kalau 100 gram di luar negeri terlalu banyak. Bisa nggak 70 gram saja. Nah, kita bisa menguasai juga prosesnya bagaimana kalau dijadikan 70 gram. Nanti kita harus bisa menjelaskan ke buyer tersebut. Kalau kita biasa membuat 100 gram menjadi 70 gram, apa kesulitannya? Apa kemudahannya? Terus kemudian harganya bagaimana? Pembelian maksimal berapa? MOQ-nya berapa? Dan sebagainya seperti itu ya. Terus kemudian juga yang terakhir, bagaimana kita itu memahami keinginan calon pembeli. Jadi kita harus juga memahami bagaimana potensi pasar tersebut, ya. Nah, dari negosiasi itu biasanya itu ya TikTok. Saya itu kemarin itu diskusi dengan orang Dubai tentang produk saya nih. Hari ini harus keluar angka untuk ditawarkan ke mereka. Harganya berapa? Secepat itu mereka membutuhkan. Ya, secepat itu bisnis itu berjalan. Oh, kita sudah ada produk nih. Tinggal ini customer pengen sekian gram, diturunkan sekian, packagingnya berubah begini. Oke, besok sudah harus adaannya ya. Sudah ada penawarannya loh. Hari ini loh. Saya di deadline jam 5 ini. Penawaran penawaran harga kayak gitu. Nah, tapi ini bisnis itu yang membutuhkan kecepatan untuk menjawab semuanya. Nah, ini jenengan teman-teman harus bisa menguasai. Kalau nggak tahu tanya silahkan, ya. Kalau nggak paham silahkan tanya. Supaya apa? Supaya kita itu nggak malu-maluin. Hari ini kita ngomong harganya $10, besoknya kita ralat menjadi $11. Loh, customer bagaimana? Kecewa pasti ya. Tidak bisa seperti itu. Kalau negosiasi kita harus pastikan tepat dan cepat seperti itu. Next, yang terakhir, ini adalah FTA ya. FTA Semarang ini bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Undip. Terus kemudian juga Kemendak Pusat Jakarta, Kementerian Perdagangan. Terus kemudian juga Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Ya. Nah, kita ada di Jalan Pahlawan nomor 4. Monggo silakan datang ke sini, lantai 3. Kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Pak, ini ada PPKM dan sebagainya. Oh enggak, kita enggak mengenal PPKM dan sebagainya. Ya. Kita tamu itu pasti ada aja setiap hari. Ya kan, setiap hari konsultasi itu pasti ada. Walaupun itu sebagai online atau offline, tapi kita selalu standby ada di sini. Ya, kalau ada apa-apa silakan, ini nomornya yang bisa bisa dihubungi sama admin kita. Nanti silakan nanti janjian untuk kontak dengan kita, mungkin Zoom dulu, online dulu, nanti baru bisa ke sini. Dan jangan lupa konsultasinya gratis, tidak dipungut biaya. Monggo silakan bisa hubungi kita di
ada di apa namanya di email, ada di Instagram dan sebagainya. Mudah-mudahan apa namanya mudah-mudahan itu bisa menjadi apa pencerahan bagi kita untuk ekspor e-trade. Monggo silakan. Cukup, Mbak? Baik, Pak Bastian, terima kasih penjelasannya lengkap. Dan sekarang saatnya kita membuka sesi diskusi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah join di kelas yang hari ini. Silakan apabila ada yang dipertanyakan, ditulis di kolom chat atau open mute. Nah, ini sudah ada nih Pak, langsung dari Ibu Rita. Monggo Ibu, silakan. Unmute saja. Ibu Rita. Baik, saya bantu unmute. Halo. Silakan Ibu G. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang Bu Rita, apa kabar Selamat Bu? siang, Pak Bastian. Siap. Senang sekali, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya tanyakan tadi Pak Bastian menjelaskan enak banget gitu ya. Pak, mohon diberikan itu enak gitu Kak, empuk gitu kan. Lo yo. Gini Pak, untuk waktu pemula itu mohon diinfokan kalau enak nggak usah lah dibahas ya. Yang nggak enaknya itu apa Pak? Misalnya yang pernah jenengan alamin waktu pertama kali atau sekarang ekspor itu apa gitu biar yang seperti saya itu bisa berpikir tuh nggak enaknya doang nih loh nggak enaknya tuh seperti ini gitu loh Pak. Bisa aja Pak? Ya, boleh. Silakan, Terus Bu. yang kedua, Bu. Mbak, yang jadi masalah bagi UKM kita itu misalkan kayak bikin video, terus bikin Betul. profil itu kan terus terang biayanya nggak sedikit. Kemarin itu untuk bikin satu produk aja 70.000 itu belum biaya mereka datang ke lokasi gitu kan. Tadi saya kayaknya kalau nggak salah dengar ada di BUMN itu ada fasilitas bikin video atau bikin foto produk itu nih Mbak? Iya, betul Mohon Ibu. penjelasannya Mbak, gimana prosedurnya gitu. Baik, siap Oke. Bu Rita. Ya, matur Dua suwun pertanyaan Mbak. ya Bu, baik. Ya, Terima kasih, Bu Assalamualaikum Rita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bastian direspon untuk pertanyaan pertama. Koyoke enak, empuk. Ya. Enggak, Bu. Semuanya enggak enak, semuanya enggak empuk. Ya. Semuanya butuh perjuangan. Oke. Tetapi saat ini itu beda dengan yang dulu, Bu. Saat ini pemerintah itu sangat mendukung bagi wira swasta. Ya. Baik itu pemula atau yang sudah level advance, itu semuanya difasilitasi sama pemerintah. CSR dari perusahaan-perusahaan, dari BUMN dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan ini yang saya berikan kepada jenengan semuanya itu tahapan yang umum. Ya, itu kalau kita mau detail lagi, yang paling susah itu adalah bermimpi. Bermimpi jadi sukses. Susah. Karena apa? Karena kita nggak punya motivasi. Nah, yang terpenting tadi yang saya awal adalah motivasi kita dulu aja. Dan yang terpenting juga kita harus punya produk. Ya, produk apa aja. Bagaimana kita itu memulai usaha kalau kita tidak punya produk? Kalau kita sudah punya produk satu dan konsisten, walaupun jumlahnya itu kuantitinya masih dikit, itu paling enggak kalau kita itu sudah masuk, terus kemudian kita dikenal, kemudian kita mendapatkan teman, komunitas, silaturahmi dan sebagainya, kemudian kita ikut pelatihan-pelatihan dan sebagainya, kita disupport dan sebagainya seperti itu keuntungan bagi kita. Ya, teman-teman semuanya di sini itu yang namanya anggota FTA itu handphonenya itu on 24 jam. Ya, yang minta disalurkan, Pak, saya punya produk, tolong dong dipasarkan. Oh iya, kita temukan. Pak, ini ya kayak kita itu sebenarnya ya cuman penghubung-penghubung aja. Saya nggak masalah, kita nggak masalah. Karena itu rezeki buat jenengan saja, buat rezeki bagi semuanya aja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita tuh mempunyai konsep saling menghidupi. Ya. Tolong camkan ini.
Ya, ini yang kadang-kadang kita itu ada barrier antar UKM ya, tolong dengarkan. Sekarang ini kalau kita kenalan, itu bagaimana sih cara mengenal kita? Pengenalan kita tuh bagaimana sih? Silaturahmi kita. Salaman, udah itu aja. Enggak. Saya Bastian. Saya bisa ini, saya punya ini. Kamu siapa namanya? Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Ayo kolaborasi. Nah, ini. Jadi batasan-batasan dari UKM-UKM itu harus dilepas. Loh, Pak, wong namanya UKM. UKM itu antenanya tuh biasanya tuh tinggi sekali. Misalnya nih, saya produksi makanan bandeng ini. Tahu-tahu ada pesanan abon sapi. Saya tanya di mana nih yang punya abon sapi? Boleh nggak UMKM jadi trader? Boleh. Ya. Nah, dari situ itu nanti terciptalah simbiosis yang bagus. Ekonomi akan berputar seperti itu, Bu. Nah, Ibu siapa tadi ya? Bu Rita. Ibu Rita. Siapa? Bu Rita. Kalau ada kesusahan, jangan dipendam. Nanti timbul jerawat. Coba dikonsultasikan. Ibu mau konsultasi dengan siapa? Dengan Mbak Dea, monggo. Dengan saya, silahkan. Supaya apa? Supaya ada jalan keluar. Kalau kita menghadapi masalah, biasa. Yang tidak biasa itu bagaimana kita itu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Itu saja, Bu. Ada pertanyaan lagi? Matur suwun, Bapak. Oke. Siap, Bu Rita. Pak Bastian izin menanggapi pertanyaan Bu Rita terkait Rumah BUMN, apakah menyediakan fasilitas video. Nah, kemarin awal bulan Agustus kami mengadakan kurasi untuk 6 UMKM yang akan rebranding logo. Jadi tahap pertama ini pas banget nih Bu Rita bertanya, bulan Agustus ini kami akan menyelesaikan rebranding logo dan sudah ada 6 yang terpilih dan semuanya gratis. Nah, bulan selanjutnya kami akan memberikan fasilitas selain rebranding logo juga ada video, company profile, dan juga katalog. Seperti itu, Bu. Jadi mau ditunggu, kami pasti akan share semuanya melalui grup WA. Begitu nggak, Bu Rita? Iya, Mbak. Matur suwun. Ibu, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya sudah ada yang raise hand dengan Ibu atau kakak ini ya, Taskian Rizky. Monggo silahkan, saya bantu unmute-nya. Oh ya, silahkan. Iya, Mbak. Oh ya, Mas ya, Mas Taskian Rizky. Silahkan, Mas. Ya. Perkenalkan, nama saya Taskian Rizky dari Lumajang, Jawa Timur. Oke. Pak, pertanyaan dulu Pak Bastian, untuk trader yang tidak memiliki modal, sedangkan metode pembayaran dari buyer adalah LC, bagaimana kita menyikapinya, Pak? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengkomunikasikan penawaran kita kepada buyer? Untuk harga CNF dan CIF-nya, apakah harus mengkomunikasikan kepada forwarder? Begitu, Pak. Oke, saya jawab. Trader tidak memiliki modal. Loh, ya kudu modal toh, Mas? Mas? Oke, Pak. Maksudnya gimana kok? Trader tidak memiliki modal itu bagaimana? Itu, kita cari ke itu, Pak. Ke pabrik atau pengepul kita yang memasarkan gitu, Pak. Mas, begini Mas, trader itu harus punya modal, ya. Orang yang modal abab tol loh, Mas. Gigi. Trader itu harusnya harus cerdik, harus cerdas. Karena apa? Yang punya buyer kan jenengan. Gigi. Oke. Berarti jenengan kalau sudah punya buyer, kemudian misalnya buyer minta produknya apa toh mintanya? Misal itu Pak, kemarin ada jagung. Oke, jagung. Komoditas gitu, Pak. Oke, jagung komoditas. Kemudian jenengan kan punya CV nih. Ada? Nggak ada, Pak. Perorangan. Loh. Matek ngono kuwi. Nggak boleh gitu, Pak. Ya jelas nggak boleh. Karena yang bisa melakukan itu harus berbadan hukum. Kalau Anda misalnya sistemnya kalau misalnya dari bawah itu petani, pengepul dan sebagainya langsung dibenturkan dengan buyer. Mereka bisa apa enggak? Kalau mereka bisa, kenapa harus lewat jenengan? Kalau bagaimana dengan under name itu, Pak?
Nah iya, undername pun harus punya badan hukum. Ya, terus Iya, Pak. kemudian jenengan harus punya mini plan, gudang kecil nggak apa-apa lah, rumah jadikan gudang nggak apa-apa. Kemudian kalau syukur-syukur punya izin edar, punya merek sendiri. Jenengan bisa maklun ke pengepul tersebut, dimereki milik jenengan. Bisa apa enggak? Bisa. Nah, itulah kelebihan trader. Trader itu juga harus punya modal. Modal apa namanya gudang walaupun kecil. Terus kemudian modal diizin ya, CV dan sebagainya, monggo silakan. Kemudian ada mereknya, ada izin edarnya. Terus kemudian ketika ada buyer membutuhkan produk, itu jenengan cari produknya, kemudian mereknya pakai merek jenengan. Betul apa enggak? Iya. Nah, itu berarti jenengan harus punya modal dong. Oke? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau terkait dengan Pak, saya nggak punya modal dan sebagainya, silahkan ke lembaga apa namanya, lembaga pembiayaan. Ini ada BRI dan sebagainya, jenengan bisa ngobrol-ngobrol lah seperti itu ya. Intinya apa? Intinya trader itu jenengan juga harus berpikiran trader plus. Ya, jenengan bisa menghimpun bahan baku, raw material dan sebagainya, bisa membeli ke apa namanya di teman-teman petani, kemudian jenengan menjual lagi ke buyer dengan keuntungan yang wajar. Itu sudah bagus. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah seorang trader harus menjadi cerdas dan cerdik. Ya, harus punya merek, harus punya izin edar, harus punya mini plan atau gedung kecil dan sebagainya untuk transaksi. Terus pertanyaannya, loh Pak, trader itu kalau misalnya bayar, tiba-tiba datang ke tempat jenengan. Jenengan mau menampilkan apa? Langsung ke petani. Bisa aja langsung dari bayarnya langsung ke petani. Ngapain lewat jenengan kalau jenengan nggak bisa nggak menyiapkan semua itu semuanya, ya kan? Nah, makanya dari itu Mas Taskini itu harus mempunyai hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan sukses ya Mas ya. Itu ya Mas Ya, ya. Pak, siap. Ya, Pak. Oke, apa lagi? Untuk harga ya Mas ya tadi ya? ya penawaran ke buyer itu gimana, Pak? Untuk Komunikasi harga harga. CIF, CNF-nya tuh. Oh gini, penawaran harga biasalah, mau pakai email, pakai WA, monggo silahkan. Tetapi kalau saat ini ya, saya sarankan ya, kalau CIF, CNF itu kan berarti sampai port sana, Ya. sampai pelabuhan di sana. Nah, sedangkan tadi saya jelaskan bahwa kita saat ini ada kesulitan transportasi, betul apa enggak? Betul. Ada kesulitan kapal, kesulitan kontainer, ya. Saran saya kalau negosiasi udah FOB saja sampai pelabuhan terdekat saja. Ya, nanti dari pelabuhan terdekat sampai ke negara tujuan buyer aja yang ngurus. Karena apa? Harganya fluktuatif, Mas. Misalnya nih, oh iya, hari ini CAF ke Dubai misalnya katakanlah 15.000 US. Nanti kirim seminggu lagi, tanggal 10 Juli misalnya. Kemudian tanggal 10 ternyata kapalnya nggak ada, Mas. Mate. Terus tiba-tiba ada lagi nih, besok tanggal 15 tapi harganya nggak 15.000, harganya 20.000. Gimana? Nggak aman toh? Nah, makanya saran saya supaya aman jenengan sampai FOB saja. Ya, kalau CIF sama CNF lepas gitu aja. Cari aman dulu, Mas. Oke? Siap, Pak, siap. Oke, sip. Apalagi? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siapa lagi? Baik, ini Pak, saya akan membacakan dari kolom chat karena sudah banyak yang ngantri. Membludak nih Pak Bastian pertanyaannya. Sampai jam berapa nih? Sampai 15.30 Pak. Masih oh iya, kalau lebih juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan dari Mas Indra TW. Bagaimana model kerjasama FTA jika UMKM ingin menuju ekspor dan pendampingannya? Ya. Saya jawab langsung ya, Mas Indra. Mas Indra, FTA ini mendampingi sampai jenengan sukses. Ya, model kerjasamanya nggak ada model-modelan apa, karena kita di sini gratis, ya kan? Kita akan memaksimalkan potensi yang ada di tempat kita. Kita punya orang di ahli hukum, orang ada di ahli izin dan sebagainya. Terus kemudian kita juga punya market. Nanti kita akan menghubungkan ya produk jenengan apa, nanti kita juga akan tawar-tawarkan.
terutama kalau di ITPC kayak gitu. Misalnya juga di ITPC di luar negeri membutuhkan barang A dan ternyata Mas Indra punya barang A, nanti kita juga akan menghubungkan jenengan sama ITPC tersebut. Ya, seperti itu Mas. Terus apa lagi? Ya Pak, kita beri kesempatan untuk yang sudah raise hand. Monggo Mas Rama. Mas Rama, ya silakan Mas. Iya, saya mau bertanya untuk sebenarnya saya tulis juga di kolom chat itu gimana sih sebenarnya teknisnya dalam misal kita udah punya produk nih terus kita pasarkan di marketplace yang basisnya internasional kayak mungkin Alibaba, mungkin eBay kayak gitu-gitu. Nah ini produksinya beda kayak yang tadi yang sebelum-sebelumnya kan kebanyakan komoditi. Ini kami bergeraknya di bidang garment gitu kayak baju-baju distro kayak gitu-gitu. Nah itu untuk pengirimannya itu gimana ya? Soalnya saya pengalaman beli barang di luar negeri mungkin karena belum ditambahin pajak masuk impor dari luar negeri apa gimana, jadi barangnya nggak sampai ke tujuan gitu. Saya nggak menerima barangnya. Nah itu untuk mencegah seperti itu gimana caranya? Itu terima kasih. Oke, Mas Rama. Mas Rama dari mana nih? Dari Klaten, Mas. Oh, dari Klaten. Ya, oke. Jadi gini, kalau pengiriman ekspor, pengalaman kalau yang namanya ini udah ngomong digital marketing ya? Ya. Ya. Pengiriman kalau online dan sebagainya itu peraturannya. Kalau kita persatuan itu biasanya itu bisa melalui mungkin FedEx, DHL dan sebagainya. Itu baru boleh. Ya, bagus. Karena di situ juga sudah komplit masalah pajak dan sebagainya. Ya. Nah, memang kalau di marketplace itu digital marketing dan sebagainya itu rata-rata memang kuantitinya nggak gede. Tetapi paling nggak di situ tuh paling bisa mengenalkan produk kita, ya. Nanti dari situ bisa tumbuh produknya, bisnisnya bisa tumbuh seperti itu. Paling nggak bisa dikenal. Nah, hati-hati dengan pengiriman ke luar negeri. Ya, ini juga banyak sekali penipuan. Ini contoh ini ada nih. Jadi cengkeh atau kapulaga ya. Cengkeh itu vanila Semarang. Vanila itu harganya tuh per kilonya jutaan. Dan paling-paling kalau pengiriman tuh ya paling sekilo, 2 kilo, pol sampai 30 kilo lah. Melalui paket pos, DHL dan sebagainya. Nah, ini ada yang membeli di luar negeri. Rusia. Jadi gini. Nanti akan saya bayar kalau sudah ada bukti resi pengiriman, ya kita datang ke DHL misalnya, keluar resinya, kita fotokan, kita kirim ke sana. Ternyata mereka nggak bayar, nggak langsung bayar. Janjinya mau langsung bayar, ternyata nggak. Mundur 3 hari, mundur lagi sebulan, mundur lagi seminggu, ya. Barangnya sudah nyampe sana toh, tapi nggak dibayar, hati-hati. Tapi ada juga teman kita yang ya agak pintar juga. Begitu di print resinya itu, tapi hold dulu, barang jangan dikirim dulu. Jadi resinya difoto kirimkan ke sana. Mereka janjinya hari itu ternyata mundur 3 hari nggak bayar. Kemudian seminggu kemudian dia nanya, lo barangnya kok nggak nyampe-nyampe? Lo ini resinya ini bayar dulu dong. Padahal barangnya sudah ditahan di situ. Nah itu seperti itu. Jadi dalam bisnis ini, terutama untuk untuk ekspor ini, yang terpenting adalah aman dulu. Ya, uang masuk dulu, baru kita kirim. Seperti kalau misalnya kalau kita kontainer gitu ya 50% DP dibuka, 50% sebelum barang keluar dari gudang, seperti itu ya. Hati-hati Mas Rama, juga seperti itu. Jangan sampai transaksi ini gagal bukan karena hanya hanya masalah teks dan sebagainya saja, tapi juga masalah pembayaran juga harus jelas ya. Karena kemungkinan juga miskomunikasi dengan buyer dari sama dan sebagainya itu juga bisa terjadi seperti itu aja. Oke, jelas? Ada lagi Mas Rama? Saya juga mau tanya, kalau FTA ini kira-kira bisa bantuin yang kayak bisnis kayak kami gitu nggak ya? Kayak misal
ini satuan gitu loh, bukan grosir. Kan kalau komoditas itu memang belinya kiloan dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya kayak garment distro kan bener-bener satuan gitu loh kesananya. Nah itu mau cariin lokasi yang tepat untuk pasarnya kita di sana gitu. Oke, bisa saja. Perlu diingat bahwa ekspor itu tidak harus berbadan hukum ya. Perorangan juga bisa. Ya, kayak tadi Mas Rama ini. Ya, bisa melakukan ekspor. Oh, saya punya teman di Malaysia, mau saya kirim. Ya itu namanya satuan aja, kayak biasa kita ngirim biasa aja. Ya, kalau misalnya pakai Shopee atau pakai apa dan sebagainya seperti itu biasa-biasa saja, nggak masalah. Nah, di sini peran FTA kalau jumlahnya dikit-dikit kayak gitu, ya bisa-bisa aja. Tapi itu kan pasar yang istilahnya pasar yang padat ya, pasar yang banyak sekali pemainnya di situ ya. Ya apa namanya, apalagi garment ya. Garment itu kan biasanya kuantitinya gede ya, kontainer, mungkin pabrik-pabrik yang besar. Tapi kalau yang khusus seperti ini, ya ini namanya perorangan, nggak masalah. Nanti dari situ nanti bisa bisa berkembang. Saran saya lokal dulu digarap. Ya lokal bagaimana, mereknya juga harus dibesarkan, brandnya juga harus dipilih, namanya juga yang bagus dan kualitasnya juga harus konsisten, itu yang penting. Dan yang terpenting lagi, desain dari kaos itu juga harus mengikuti zaman. Ya, oke, kita aja Mas Rama. Oke, terima kasih Mas. Oke, ada lagi? Terima kasih. Ada lagi Pak di kolom chat dari Mas Ikhwan. Kami masih pemula dan ingin belajar bisnis. Bisakah kami mendapat mentoring tentang ekspor? Jawabannya bisa ya Pak ya. Bisa. Nomor kontaknya sudah ada di layar. Monggo bisa di chat. Kemudian Instagram juga ada. Jadi bisa langsung kontak-kontakan saja Mas Ikhwan. Kemudian untuk yang raise hand, Mas Luki Adi Prasetyo, silahkan open mic. Ya, selamat siang Pak Bastian, selamat siang Mbak Diana. Selamat siang Mas Luki. Ya Pak Bastian, saya mau tanya. Saya kan punya produk Pak, namanya Mete ya Pak ya. Kelihatan Pak? Kelihatan? Produk apa Mete ya? Iya, namanya Mete Pak. Nah, ini kan produk baru. Iya, ini kan produk baru ya Pak ya. Nah, ini kan produk saya belum terdistribusi secara menyeluruh Pak ya di Indonesia. Nah, kira-kira apakah bisa Pak produk saya ini melompat ke ekspor pasar ekspor luar negeri gitu Pak? Padahal secara branding belum terlalu terkenal Pak di Indonesia gitu. Mas, Mete kapasitas jenengan berapa? Beratnya Pak, berat kemasannya? Enggak, sebulan bisa berapa? Produksi. Itu Mete mentah atau Mete matang? Ini Mete matang Pak, ini Mete yang udah saya inovasi menjadi varian rasa gitu. Ini per piece ini 50 gram Pak. Oke. Pasar Mete itu saya ngomong umum aja ya, Mete ya. Jadi kan asalnya dari mana? Lokasinya mana? Lokasi usaha? Saya di Jogja Pak. Oke. Sama Mbak Diana sama Jogja. Mete itu sumbernya dari mana Thomas? Saya dari Wonogiri Pak, Jawa Tengah. Benar dari Wonogiri? Iya. Padahal Mete itu banyak loh. Banyaknya dari NTT. Iya. Pacitan, Makassar dan sebagainya. Oke. Kalau Anda ingin berbisnis secara bahannya aja lah ya. Ya. Pokoknya Mete, Kupas dan sebagainya. Terus habis itu ada raya berapa? Paling berapa? 320 apa 420 itu? Tapi ini Mete saya ini udah saya jadikan produk Pak, saya jadikan merek sendiri. Saya paham. Paham. Saya ingin ke asalnya dulu, Mete-nya dulu. Oke. Pasar Mete itu besar, Mas. Karena nggak banyak negara yang bisa menghasilkan Mete. Ya, Indonesia termasuk produsen Mete. Oke. Nah, biasanya kalau Mete-Mete itu yang dijual secara curah. Apakah Anda tertarik? Secara curah tertarik bagi saya mungkin Pak. Nah, curah itu begini Mas. Iya, bisa dari Mete-nya tok, nggak usah dimasak, nggak diapa-apa, kirim. India, Pakistan, Dubai, wow butuh banget. Timur Tengah itu pasar gede. Iya. Ya. Kemudian kalau misalnya ini Mas ini kan sudah ada add value-nya. Ya, ada add value-nya kan udah dimasak, udah dikasih rasa.
Udah Betul. dikasih kemasan. Oke? Ya. Iya. Ini yang ditawarkan adalah yang pertama, oke, sampelnya sudah ada. Sudah Sudah. pernah menghitung nggak dalam satu karton isi berapa? Sekitar 24 mungkin, Pak. Belum saya karton soalnya. Oke, publikasinya berapa? Nanti satu kontainer itu berapa? Oh, ini perlu training lagi nih kayak gini nih. Ya. Ya. Tetapi potensinya sangat luar biasa. Loh, MT kita itu yang namanya Mr. P. Tahu Mr. P? Mr. P. Hmm. Produk apa, Pak ya? Mohon maaf. Orang MT harusnya tahu Mr. P itu Mas. Iya, iya. Mas, Yang tak makan kemasan, dia. kemasan. Saya Yang makan di MT. Smart itu ya Pak. Ya, yang siap makan tuh Pak ya. Iya, kok siap makan. Itu kalau jadikan itu di Indomaret rasa madu saya suka. Iya. Iya, Yang iya. saya tahu es cashew Bali, Pak, itu yang produk dari Bali juga Oh, Mete, es Pak. Itu Bali juga cashew termasuk ya. produk yang besar. Es cashew Bali. Dia punya pasar eksklusif. Oke. Betul. Pasar eksklusif itu coba jenengan cek. Expirednya berapa lama Mas? 12 bulan, Pak. 12 bulan. Bisa ya? Insya Allah bisa. Bisa. Udah bagus, rasanya bagaimana bersaing? Harganya bagaimana? Bisa ditawarkan? Bisa. Saya punya teman tuh ITPC Dubai itu, Mas Khomeni itu. Tak kirim sampelnya ke sana, produkmu lah. Siap, Pak. Siap. Nah, terus kita nanti saya tawar-tawarkan apa? Oh, pasarnya gede Mas, sana Mas. Nah, itu yang add value ya. Saya ngomong add value ya. Terus kemudian yang tadi yang bahan mete itu sendiri, jenengan berani nggak misalnya ambil dari, kalau dari NTT Makassar itu tonasenya itu kontainer-kontainer. Memang butuh dana yang luar biasa. Tapi pasarnya itu lebih gila lagi. Jadi saya sendiri punya temen itu paling enggak itu sebulan tuh 5 kontainer mete dikirim ke India. India, Pakistan lah, dari situ lah. 5 kontainer per bulan. Itu kalau jenengan mau ya, datangkan mete terus ada ngupas sendiri gitu. Wonogiri ya saya tahu enggak pure 100% dari Wonogiri. Ya, Pasti betul, Pak. ada yang dari NTT, dari ada Makassar dan sebagainya seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana dari mete itu kan variasinya banyak. Oke, alhamdulillah sudah di add value kan, tapi untuk diversifikasi produk, jadi kan bisa yang mete yang aslinya itu bisa jenengan kirim toh, kayak gitu kan? Iya. Nah, itu kayak gitu ya. Oke, paham ya? Paham, Pak? Oke, ya itu. Oke, cukup. Apalagi? Cukup, lebih lanjut bisa kontak-kontakan di seperti di layar ya, Mas Luki. Yes. Ya, saya kontak ya Pak Kemudian- Bastian ya. Terima kasih banyak. Mete kasih daun jeruk kayaknya enak ya. Betul, Pak, segar. Ya, seger. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari bagaimana cara untuk presentasi produk dulu ke FTA jika lokasi di luar Semarang dari Mas Indra. Nah, bisa kembali lagi, bisa ada di kontak saja Mas melalui nomor yang ada di layar, janjian dulu, terus Mbak Indah Dapursip, maaf Pak Bastian, apakah nantinya kalau ikut pendampingan, apakah sampai ekspor kah dan free kah dalam pendampingan itu? Jawabannya iya, sampai ekspor dan free ya Pak Bastian ya. Yes. Free, Mbak Indah, monggo silahkan. Kemudian yang raise hand, Mas Luki, silahkan Mas Luki. Udah ya tadi ya? Oh, raise hand-nya belum diturunin. Oke, Mas Indra, ini kayaknya tadi udah chat tapi masih raise hand. Monggo Mas, mungkin nggak marem kalau nggak ngobrol langsung. Silahkan Mas Indra. Oh iya, ya terima kasih Mbak. Oke. Saya mau nanya ini Pak. Bentar saya. Oh iya, saya kan punya produk yang sangat lokal Pak, wedang uwuh Pak. Nah, saya merasa kalau nama wedang uwuh kan sangat lokal. Bagaimana cara mengadaptasi merek saya itu untuk ke pasar internasional? Dan mungkin kaitan sama riset pasar, saya ada beberapa produk herbal lain kayak green tea dan sebagainya. Itu riset pasarnya seperti apa Pak untuk tahu produk saya bisa dipasarkan di mana? Terima kasih. Wedang uwuh itu khas Indonesia. Tapi jangan salah. Kalau biasanya wedang uwuh itu packagingnya bagaimana Mas Indra? Kayak apa? Punya nggak? Saya ada sih sebentar. Nah. Aduh. Karena gini, Ya. ekspektasinya orang tuh wedang uwuh ya kalau di Indonesia ya pokoknya asal kayak gitu kan. Tapi kalau diekspor, kadang-kadang ngomong wah ini produk sampah. Ya. Karena kemasannya asal aja.
coba diberikan kemasan yang menarik. Terus kemudian wedang uwuh itu, Mas, coba diteliti, dilaboratoriumkan. Hasil khasiatnya apa? Hasilnya apa? Wedang uwuh nanti bisa dicampur dengan madu atau bagaimana? Monggo silahkan. Ya, khasiatnya juga dilaboratoriumkan. Terus kemudian wedang uwuh itu kan memang sebenarnya bisa dijual, ya. Di lokal itu juga laku, ya kan? Karena apalagi masa pandemi kayak gini, wah laku banget itu untuk empon-emponan dan sebagainya seperti itu. Nah, cuman bagi kita, bagi orang-orang luar negeri itu kalau enggak, ya tadi yang saya katakan kalau tidak dikemas dengan baik itu menjadi kayak semacam minuman sampah seperti itu. Nah, perlu edukasi bagaimana supaya minuman itu yang berobat enggak berwujud kayak itu, monggo silakan. Apakah itu bisa digiling, jadikan serbuk misalnya, ya kan? Bisa setan bagaimana, monggo silahkan. Terus kemudian tadi ada teh ya, teh apa namanya? Green tea, Pak, green tea. Green tea. Oh, kalau teh itu sama rosella, Pak. Nah, itu teh itu luar biasa. Cuman gini, Mas. Saya itu tertarik dengan yang namanya sekarang itu orang itu ngomongin masalah herbal, ya. Jadi ada kombinasinya. Yang namanya kopi itu ada cappuccino, ada latte, ada apa lagi? Latte aja dikasih vanilla, hazelnut, coklat dan sebagainya kayak itu macam-macam. Nah, coba Anda kreativitas di situ, Mas. Ya, green tea itu tambahin dengan apa? Ya, apakah dengan daun-daunan yang lain itu bisa ditambah dengan madu dan sebagainya, monggo, atau rumput-rumputan atau bagaimana silakan dan sebagainya. Itu bisa add value ya. Kalau kita bicara kalau cuman green tea ada kayak gitu ya, saya kira sih itu hal yang biasa saja. Tetapi coba berpikiran cari yang luar biasa. Bisa ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Paling enggak itu dicoba oleh konsumen. Itu saran saya. Berarti produk kita tuh tambahin nilai tambah supaya di pasar lebih bisa bersaing sama merek sana gitu, Pak ya? Betul. Oke. Ya, makasih, Pak. Sementara ini dipasarkan di mana? Baru lokal, Pak, Tokopedia dan Blibli gitu. Oh gitu ya. Kalau lokal, kalau distribusi biasa di tempat apa namanya, mungkin angkringan dan sebagainya kayak gitu? Ada sih, tapi nggak begitu banyak sih, Pak. Biasanya reseller. Ya, coba kriteria kayak gitu coba di apa namanya diberikan kayak gitu, sambil mungkin kalau ada testimoni juga silahkan buat video. Oh ini wedang, oh ini bagus, ini gini. Nah, itu bisa nambah promosi bagi produk yang jenengan ya. Oke, ya. Pak. Siap. Oke. Makasih, Pak. Oke, apa lagi, Mbak? Ya, terima kasih Mas Indra. Selanjutnya Pak dari Mbak Indah, Dapur Sip intinya harus berbadan hukum dulu untuk ekspor ya. Umpama belum ada CV tapi sudah ada bayar lewat FTA bisa. Ini jawabannya mirip sama pertanyaan tadi ya Pak ya. Kalau masih satuan tidak ada CV berarti bisa melalui marketplace gitu ya Pak ya. Baik. Terus selanjutnya Mas Aldi Prihatin. Pak, apakah dari FTA mempunyai juga database buyer? Monggo Pak Bastian. Pak, masih di mute ya, Pak? Ya, buyer ada. Buyer kita punya. Dan kita punya dihubungkan dengan ITPC seluruh dunia. Jangan khawatir. Nah, produknya tinggal apa? Tetapi gini loh, Mbak. Saya bisa-bisa aja memberikan apa namanya, menawarkan ke mereka. Tapi kita juga harus tahu diri. Kalau saya menawarkan, berarti harus kurasi dari kita juga. Saya akan nanya, kualitasnya bagaimana? Kapasitasnya berapa? Ya, jangan sampai begitu dikirim sampel di sana, mereka minta gede, kita kewalahan. Jangan sampai seperti itu. Terus kemudian harga dan sebagainya, monggo silakan. Ya, siap. Seperti itu. Oke. Intinya konsultasi dulu Pak ya ke FTA. Ya. Baik. Kemudian next, ini Pak ada link Instagramnya Mas Indra tadi, bisa Bapak cek-cek. Terus Mbak Harnita Hadiastuti. Apa saja kriteria UMKM yang bisa mendapatkan fasilitas pendampingan dari FTA? Apakah ada kriterianya, Pak Bastian? Nggak ada. Semuanya ada, bisa. Ya.
Nah. Semua bisa, silahkan langsung koordinasi dengan admin. Nah, kemudian dari sambal Mbak Ririn. Pak, untuk UMKM makanan yang ingin ekspor, apakah FTA hanya melayani yang sudah punya sertifikasi keamanan pangan HACCP? Gimana Pak? Enggak, semua UMKM kita layani. Nah, justru gini, kalau makanan biasanya itu yang pertama yang pasti, yang bagus itu adalah halal dulu. Baik. Halal, sudah halal atau pasti, kemudian ditawarkan. Nah, HACCP itu menyusul saja. Kalau memang bayarnya mensyaratkan HACCP, ya kita bikin HACCP. Kalau enggak, ya enggak usah, enggak apa-apa. Gitu loh. Tapi memang ada baiknya kalau kita itu membuat HACCP. Gampang kok, mudah kok. Nanti bisa difasilitasi sama rumah BUMN, monggo silahkan. Ya, ya Pak. Baik, jadi intinya kalau saya sudah 20 tahun di makanan, saya udah hatam itu masalah itu. Enggak apa-apa. Oh ya, siap. Jadi sesuai permintaan buyer ya Pak ya? Sesuai permintaan buyer, karena yang saya dengar HACCP itu juga lumayan besar Pak biayanya. Begitu ya Pak ya? Enggak. Oh enggak juga? Enggak. Baik. Jadi gini. Gimana Pak? Kalau di Jawa Tengah, di provinsi, itu ada fasilitas. Siapa yang mau ikut HACCP, monggo silakan, gratis. Jadi secara kelompok. Jadi begini, kalau Mbak Sambal, siapa namanya Mbak Sambal? Mbak Ririn, Sambal Mbak Ririn. Mbak Ririn di Jogja. Iya betul Pak. Oke, gini Mbak Ririn. Mbak Ririn coba kumpul-kumpul sama teman-temannya. Tanda tangan. Pengen sertifikat HACCP. Misalnya sampai 20-30, pasti diperhatikan sama dinas. Nanti akan ada pelatihan gratis. Kalau di sini sering, banyak UMKM bikin, dinas Disperindak bikin, HACCP gratis. Oh, ya. Pak, sepakat. Tapi yang terpenting adalah kalau komunitas itu lumayan banyak, itu bisa dieksekusi. Oke? Okay? Ya Pak. Selanjutnya dari Mbak Arumi Muslimwear. Pak, kalau untuk produk handmade seperti busana lukis tangan, apa saja yang perlu disiapkan untuk bisa diekspor? Terima kasih. Busana lukis tangan nih Pak. Kalau untuk produk handmade seperti namanya untuk bisa ekspor, ya pertama itu ya jelas produknya ya dipromosikan dulu, kan? Kemudian bikin foto yang bagus, video yang bagus, profil yang bagus, paling enggak itu bisa menarik orang. Oh, ternyata busana itu kalau dipakaikan orang ini ternyata menarik, bagus, berarti orang akan tertarik membeli. Itu aja dulu, ya. Terus saya lebih concern kepada kualitas dari produk itu sendiri. Ya, karena produk ini kan nggak banyak ya, kalau diekspor ya paling satuan atau bagaimana seperti itu. Jadi mending kalau kayak itu kan bisa lewat digital marketing, lewat WA, lewat Instagram dan sebagainya, itu bisa dipasarkan lewat kayak gitu, seperti itu aja. Baik, siap. Jadi produknya dulu dibagusin ya Pak ya. Ya, sambil promosinya tadi lewat video, lewat company profile dan sebagainya kayak gitu ya. Dan katalog juga. Baik, terima kasih. Kalau bisa kan gini. Gimana, bisa nggak gimana ya, kalau di digital marketing itu ada satu orang khusus yang untuk mempromosikan tiap hari kayak gitu kan, bisa jadi viral, jadikan TikTok kayak gitu kan juga ya. Betul, itu tugas-tugasnya orang digital marketing ya. Ya. Monggo, kalau Mbak Arumi ada produk mau kita buatkan konten Reels di Instagram, silahkan bisa produknya dikirim ke Rumah BUMN Jogja Mbak. Atau bisa kontak admin kita untuk janjian dulu. Nah, selanjutnya Mas Aldi Prihatin. Berarti FTA perlu validasi dulu dari perusahaan, quantity supply dan produk kami ya Pak, agar kami bisa dapat database buyer-nya. Oh ya, kebetulan kami main di komoditi buah tropis Pak, salak, nanas, manggis, dan lain-lain. Gimana nih Pak Bastian? Oke, jadi gini loh, maksud saya adalah sebelum kita tawarkan kepada mereka, itu saya concern ke kualitas produk itu sendiri. Misalnya tadi salak, manggis, dan sebagainya. Itu apakah buah
produknya atau misalnya sudah di add value, diekstrak misalnya atau dibikin jus atau bagaimana, nah, saya nggak tahu. Tapi itu ada. Kemudian perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kayak gitu di luar negeri itu banyak juga. Ya, ada salad dan sebagainya kayak gitu di Arab Saudi terutama itu juga banyak. Tetapi hati-hati. Kenapa saya harus hati-hati, Mbak? Karena banyak penipuan. Ya, gini loh. Ada buyer misalnya tertarik dengan produknya Mas Luki nih, ya kan? Mas Luki GR dong, langsung dihubungi dengan apa? Dengan buyer tersebut, nanyain mete lagi ya Mas Luki ya. Tapi Mas Luki ragu-ragu. Hubungi kita FTA, Pak, bener nggak? Ini Mr. Ahmad ini dari Dubai ini, alamatnya bener nggak? Gini nggak? Tanya kepada kita, verifikasi dulu Mas Luki. Ya, nanti kita akan kontak ATPC di Dubai. Ini nih ada namanya Mr. Ahmad dari Dubai. Ini mau beli mete ini Mr. Ahmad bener nggak ini alamatnya gini. Pernah kejadian tersebut seperti itu, Bu. Ternyata dia stay di Arab Saudi, ngakunya orang Dubai. Walah. Ini perlunya FTA. Perlu klarifikasi. Ya, hati-hati. Artinya kita juga jadi filter gitu loh. Ya, kita juga nggak pengen jenengan itu ketipu, ya. Atau bagaimana. Jadi kita benar-benar ke eksportir kayak gitu seperti itu. Oke, paham ya maksud saya ya? Ya paham. Oke. Bastian. Oke. Jadi bisa membantu untuk preventif ya Pak supaya tidak terjadi fraud. Nah untuk terima kasih Mas Aldi dan selanjutnya Dapur Filzah. Saya mau tanya tentang bumbu di pasar luar negeri bagaimana ya Mbak? Boleh saya on? Oh monggo. Kalau mau di-unmute, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini, karena saya cuma punya produk bumbu dasar kayak begini, Pak. Sudah kemasan seperti ini, jadi bumbu sudah matang, tinggal cemplung-cemplung begitu, Pak. Ini di pasar, mau nanya di pasar luar, gimana gitu, Pak? Oke, bumbu apa toh? Bumbu dasar itu, Pak. Jadi bumbu kayak bumbu merah, dasar bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning gitu ya, Pak? Ya, kayak gitu loh. Bumbu itu tahan berapa lama? Kalau di luar itu bisa 2 minggu, 3 minggu, Pak. What? 2 minggu, 3 minggu? 2 minggu, 2 mingguan. Seperti kayak gini. Loh, Pak, kalau kita ekspor tuh perjalanan tuh satu bulan nih, Pak. Jadi belum nyampe udah expired dong. Iya, maksud saya gini, Pak. Saya mau nanya dulu, jadi umpama kayak bumbu seperti ini, itu dengan kalau di frozen begitu loh, Pak, maksud saya. Itu bisa nggak, Pak? Oh, gini. Oke, saya paham. Ya, oke, ini menyangkut kualitas ya, Mas ya. Ya. Oke. Karena bumbu itu bumbu dasar lah ya, paham lah saya. Terus kemudian bumbu itu kan pengennya kalau kita ekspor kan paling enggak kan 1 tahun, kayak Mas Luki itu 12 bulan. Ya. Di Jogja itu ada pengalengan. Oh ya. Betul apa enggak? Betul ya. Pak Lipi. Yang mengalengan gudeg, terus ada kok yang dari Semarang itu kemarin saya tanya sambel itu langsung lari ke Jogja untuk pasteurisasi, ya, supaya expirednya lebih itu dimasak. Pertanyaannya setelah dipasteurisasi itu taste-nya bagaimana, Pak? Nah, itu juga sangat teman. Kalau nggak salah itu dari Lipi apa ya, Pak ya? Benar apa enggak? Iya, Pak, dari Lipi. Itu ya. Nah, coba di situ dulu. Itu metodenya kan dipanaskan ya, dimampatkan ya, diterot dan sebagainya seperti itu ya. Itu mudah-mudahan itu bisa Mas, bisa apa namanya? Bisa mengatasi problem expired tersebut. Oh iya. Oke, itu Mas. Ya. Coba dulu. Kalau frozen, saya nggak yakin kalau frozen Mas. Enggak. Bukan itu caranya. Pakai itu aja. Ya. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke. Apalagi? Atau mungkin kalau dibuat bubuk itu memungkinkan ya, Pak Bastian atau Pak? Ya artinya kalau dibuat bubuk itu kan ya ada prosesnya lagi ya.
Iya, betul, oven, betul. kemudian di crusher dan sebagainya, ya tinggal alatnya bagaimana, karena itu harus hygiene banget. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Dapur Filzah. Ngapunten, naminipun Iya. sinten nggih, Pak? Supriyatno. Oke, Pak Supriyatno, matur nuwun Bapak. Ya, terima kasih Mbak Diana. Oke, Bapak. Nah, selanjutnya dari yang lain, apabila masih ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan di open mic atau chat langsung diketik di kolom chat saja. Nah, jadi Pak, sambil kita menunggu nih Pak, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Untuk ekspor, saya baca-baca di webnya kementerian, kemudian di FTA Center juga. Pada intinya ekspor itu adalah kegiatan mengirimkan barang keluar dari daerah kepabeanan, begitu ya Pak Bastian ya? Nah, artinya kita bisa, salah satunya kita bisa memanfaatkan perjanjian FTA yang juga bisa diedukasi oleh FTA Center dengan timnya Pak Bastian juga untuk mengurangi bea-bea tersebut, nggih Bapak. Ya, jadi gini, Indonesia itu kan sekarang lagi getol-getolnya, ya, berhubungan dengan negara-negara lain untuk mendapatkan tarif ekspor yang sesuai. Betul. Kita sudah nih dengan Australia tarifnya bisa 0%, Chili sudah 0% kayak gitu ya. Hambatan-hambatan tarif itu kan memang masing-masing negara kan juga punya kepentingan untuk melindungi produknya mereka sendiri, ya. Betul. Tapi kan itu kan ada kayak semacam barter ya, barter perdagangan ya. Aku kirim barang A, kamu tarifnya sekian persen. Kamu kirim ke aku barang B, tarifnya sekian persen. Nah, itu sedang negosiasi. Negosiasi ini itu nanti akan kita sosialisasikan seperti itu, Mbak. Jadi sudah ada beberapa negara yang sudah negosiasi, ada yang belum negosiasi, ya. Tetapi, nah tadi misalnya jenengan mau Pak, saya mau kirim ke Amerika, produknya produk tekstil misalnya. Terus kemudian, oh ya tekstil ini sudah termasuk dalam perjanjian apa enggak? Nah itu artinya bisa memudahkan kita mendapatkan tarif yang bagus, harga yang bagus, keuntungan kita yang bagus juga, dan produk kita bersaing di sana seperti itu, Mbak. Ya. Oke, siap Pak. Jadi Bapak Ibu yang masih join, masih semangat aktif memperhatikan juga, masih di depan kamera, ada perjanjian FTA, bisa bilateral, bisa juga multilateral ya Pak Bastian ya, bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian yang berniat akan melakukan ekspor produk. Kenapa? Karena dengan perjanjian FTA itu ada keringanan bea masuk, Bapak Ibu. Nah, lebih lengkapnya karena perjanjian FTA itu banyak sekali ya Pak ya, yang sudah dilakukan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia dengan negara-negara mitra, bisa langsung koordinasi dengan FTA Center atau baca-baca dulu di websitenya. Di situ jelas sekali, bahkan ada ketentuan semua ada. Tapi kalau pusing, halamannya banyak gitu Pak ya, bisa langsung ke FTA Center. Nah, kemudian kita sambil menunggu yang lain, kalau ada pertanyaan, monggo silahkan langsung open mic. Nah, Pak Bastian, mungkin bagi Bapak Ibu yang join saat ini, kenapa sih Pak FTA Center itu di Jogja belum ada Pak? Di Semarang sudah ada. Itu Aduh. Gampang jawabannya gampang. Yang punya pelabuhan mana? Oh baik, pelabuhan ya Pak ya alasannya. Ya dong. Oke, siap. Terus dari nilainya juga gede Jawa Tengah, ya. Tapi kita gini Mbak, FTA itu nggak per daerah kayak gitu kok. Kita juga melayani konsultasi itu banyak. Dari Jawa Timur ada, dari Riau juga pernah, dari Kalimantan, Makassar pernah. Nah, wilayah kita memang sampai ke Jogja kayak gitu. Tapi kita kalau konsultasi itu seluruh Indonesia bisa konsultasi ke kita. Baik. Seperti itu. Siap Pak. Jadi terkait pelabuhan nih Bapak Ibu, bukan karena yang lainnya. Nah, terus FTA Center ini pertama kali saya itu Pak ada cerita nih Pak ya, Bapak Ibu sambil silakan aja kalau mau open mic. Jadi cerita kenapa saya menemukan FTA Center di Semarang itu awalnya karena ada UMKM Pak yang datang ke RB Jogja, Rumah BUMN Jogja, dan menceritakan
permasalahannya. Jadi ada produsen tempe lokal. Tempe lokal itu pakai kedelai lokal, Pak, bukan pakai kedelai impor dan non-GMO. Nah, itu kan nilai value produknya tinggi, Pak, ya, kalau non-GMO. Nah, kemudian ibu ini, pemilik produk ini datang ke kami dan menceritakan bahwa ada calon pembeli nih, Pak, dari Spanyol, seperti itu. Terus, gimana ya, saya awalnya memulai itu bingung, gitu. Apakah ini pembelinya itu betul-betul serius, terus apa saja dokumen yang harus saya siapkan. Nah, akhirnya kami mencari informasi dan ketemulah FDA Semarang, sampai waktu itu tim dari Pak Bastian juga sempat datang ke sini ya, Pak, ya. Datang ke RB Jogja, berkenalan langsung, dan ya ternyata kolaborasi ini dimulai hari ini, Bapak Ibu. Dan ini nggak hanya berakhir di hari ini saja, tapi Bapak Ibu bisa lanjut konsultasi secara head to head gitu, one on one, secara intensif dengan tim dari FDA Center. Dan yang pasti nomor HP-nya Pak Bastian juga boleh saya share nih, Pak? Boleh. Boleh, baik, saya share saja. Mungkin Bapak Ibu udah penasaran ya, dan rekan-rekan sekalian sudah penasaran nomor handphonenya Pak Bastian. Nah, saya share di kolom chat. Silahkan bisa di-save Bapak Ibu. Dan Pak Bastian ini super fast respon. Beliaunya sangat bersemangat sekali kalau kita berkonsultasi tentang ekspor. Seperti itu. Nah, baik, kalau begitu, bila tidak ada lagi yang ditanyakan, tentunya sudah banyak kanal informasi yang bisa diakses oleh rekan-rekan Bapak Ibu UMKM Mitra Rumah BUMN Jogja khususnya. Silahkan saja koordinasi dengan FDA Center dan juga dengan Rumah BUMN Jogja. Bisa diakses kapanpun. Kalau kita melalui nomor admin, itu ada jam operasionalnya. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki nomor kontak saya atau nomor kontak Pak Bastian, nah itu bisa sewaktu-waktu pada saat kita memang sedang istilahnya sedang slow gitu ya Pak ya, kita bisa langsung kontak-kontakan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih sekali. Sebelum diakhiri, saya akan share link sertifikat kelas Rumah BUMN Jogja pada siang hari ini. Monggo bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa yang membutuhkan, silahkan. Linknya ada di kolom chat. Ada link sertifikatnya nih Pak Bastian. Jadi buat teman-teman, karena kita juga kolaborasi sama teman-teman mahasiswa yang membutuhkan, silahkan bisa diklik linknya dan di-entry sebagai portofolio ya tentunya. Nah, Bapak Ibu UMKM dan mitra, Bapak Ibu UMKM dan mahasiswa, kita tidak berakhir di sini karena selanjutnya akan ada part 2, part 3, part 4, part 5, dan part 4 selanjutnya dengan FDA Center dengan tema-tema lain yang lebih menarik lagi. Sebelum diakhiri, saya mohon untuk foto keluarga dulu. Bisa di-open videonya, monggo Bapak Ibu yang, nah itu sudah kelihatan ya. Kita foto keluarga terlebih dahulu. Siapkan pose apa nih? Terekspor. Pose yang paling siap ekspor. Pose kayak gimana tuh ya? Saya capture. Silahkan Mas Dito bisa di-capture. Senyumnya Bapak Ibu siang-siang, tapi kita tetap semangat belajar. Apalagi ketemu sama Pak Bastian yang tadi kata Bu Rita, empuk banget dan enak banget gitu ya Pak ya penjelasannya. Halaman selanjutnya ada 3 halaman nih Bapak Ibu. Silahkan dibuka videonya. 1, 2, 3. Sudah selesai Mas Dito? Baik. Bapak Ibu, kesimpulannya pada siang hari ini adalah kita harus punya motivasi dulu, punya kemauan, punya niat. Karena menurut Pak Bastian itu yang paling mahal ya Pak ya. Kita nggak usah melihat kendala, karena
semuanya nggak empuk ternyata, semuanya juga nggak enak. Tapi asal ada niat, ada motivasi, ada ketelatenan, ada fokus, insya Allah kita akan terus berjalan mewujudkan niat tersebut. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mereview lagi pada kegiatan pada siang hari ini, setelah ini kita akan upload kelas ini di YouTube channel Rumah BUMN Yogyakarta. Silahkan bisa dilihat-lihat lagi mungkin sambil produksi, sambil ngelonin anak, bisa didengar-dengerin lagi begitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk Pak Bastian yang ini sambil nyemil-nyemil ya Pak ya, masih nyemil keras nih Pak ya. Nanti untuk sesi selanjutnya kita bisa undang Pak Bastian lagi nggih Pak. Semoga berkenan dengan Rumah BUMN Jogja. Saran saya, Gimana Pak? Monggo. kalau di Rumah BUMN itu ada offline kegiatannya nggak? Ketemuan Offline? pengusaha. Ada Pak, ada. Ya, apa? Karena ini PPKM, jadi kita masih depending dulu. Mungkin kelas-kelas terbatas, nanti kita bisa info below the line seperti itu ya Pak ya. Karena konsultasi kalau di pengusaha, itu kalau online tuh enggak. Betul. Nah, nanti kita siapkan Pak jadwalnya. Ada yang dari Jogja, dari Bantul kemarin Oke. itu. Ya pertamanya Zoom kayak gitu. Aku bilang gitu, serampung-rampung ini sekarang ini Mbak. Sini ke Semarang. Tapi tuntas. Tuntas ya Pak ya, lega Tuntas masalahnya gitu Pak ya. tuntas. Tuntas Betul. masalahnya. 2 jam sampai 3 jam ngobrol tapi tuntas. Siap. Nah, artinya gini, kalau misalnya ya memang dibatasi ya, saya setuju. Betul. Tapi keinginan pengusaha kayak Mas Luki, Mas Indra, Mas Surya, Mas semuanya, Bu Olivia dan sebagainya itu pasti pengen ketemu. Ya, Betul, Pak. dengan segala keterbatasan, ya mudah-mudahan semuanya bisa ya PPKM tidak menghambat kita kok ya. Betul, betul, Pak. Nah, cocok sekali nih, Pak. Nanti akan mungkin kita undang timnya Pak Bastian ke Rumah BUMN Jogja dan kita blast undangannya open invitation bagi Bapak Ibu UMKM Mitra yang pada hari tersebut sudah siap mau konsultasi, siapkan pertanyaannya. Nanti tugasnya kami dari Rumah BUMN Jogja yang menginfokan jadwalnya, jamnya, durasinya. Bapak Ibu siap-siap aja di grup. Oke. Nah, baik Pak Bastian, terima kasih banyak semangatnya Pak hari ini. Alhamdulillah saya bisa ngobrol bareng, bisa 2 jam. Wah, ini kalau enggak Pak Bastian kayaknya bakal ngantuk nih. Tapi karena Pak Bastian jadi enggak ngantuk kita semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kata, kemudian dari penyampaian dan dari tim teknis Rumah BUMN Jogja. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Begitu nggih Bapak Ibu dan Pak Bastian juga. Terima kasih bagi semua yang saat ini sudah isi kolom chat juga. Terima kasih. Mungkin saya belum bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas saya bersyukur karena teman-teman semua sangat aktif dan punya kemauan yang kuat untuk ekspor UMKM go global, UMKM naik kelas. Begitu Bapak, Pak Bastian, matur nuwun sangat. Sampai ketemu lagi. Kita bisa jabri-jabrian ya Pak, seperti biasa. Bapak Ibu juga rekan-rekan UMKM. Saya juga kadang ngajar di UI kok ya. Oh iya, bisa mampir ke sini ya Pak. Nanti info-info kita. Nanti Pak Bastian kita culik di RB Jogja nih, supaya ketemu sama teman-teman UMKM Jogja. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfian.